Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara dalam acara Sapaan Gembala pada hari ini. Saya Pendeta Albert Markus Puntodewo yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 32. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah juga berkat yang telah Tuhan beri kepada kami, termasuk juga nafas hidup yang senantiasa masih Tuhan beri hingga sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang terus menuntun kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat terus dibaharui dalam keseharian kami, dan kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan hari demi hari. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan itu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkarya atas kami, sehingga kami bukan hanya dapat memahami, tapi juga kami dapat memelihara firman Tuhan itu, mewujudkannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 32 demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan itu dan juga memeliharanya dalam keseharian kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah melihat barang yang seperti ini gitu ya. Nah, barang ini bisa dianggap sebagai sebuah mainan, tapi juga bisa dianggap sebagai sebuah hobi. Nah, pada dasarnya barang ini disebut dengan Gundam plastik model gitu ya, dan nggak langsung berbentuk seperti ini. Nggak langsung berbentuk robot-robotan yang sudah baik, yang sudah bagus, yang sudah jelas bentuknya. Nah, pada mulanya barang itu tadi, Gundam itu tadi berisi sebuah bagian-bagian kepingan-kepingan yang harus dipreteli lalu kemudian disusun sedemikian rupa. Bahkan juga kalau ingin hasilnya jadi baik, maka Gundam itu tadi perlu diamplas, perlu juga dikikis dengan menggunakan cutter, dan banyak hal yang harus ditempuh oleh Gundam itu. Tapi melalui proses yang panjang itu tadi, akhirnya jadilah sebuah rakitan yang baik, yang berbentuk, yang mungkin juga bisa dilihat indah oleh sebagian orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pun juga kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita tentu ada banyak proses yang mesti kita lalui sebagai seorang manusia. Baik itu proses yang menyenangkan maupun juga proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi masalahnya kita nggak kayak Gundam itu tadi. Gundam itu tadi ketika saya rakit, dia hanya bisa pasrah aja karena benda mati. Nah, kita sebagai manusia kadangkala ketika sedang diproses oleh Tuhan, kita justru melawan kehendak Tuhan itu. Nggak jarang ketika kita kemudian diproses oleh Tuhan, kita jadi nggak sabaran dengan proses Tuhan itu. Nggak jarang ketika kita diproses oleh Tuhan, kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita sakit, maka kita ingin segera dipulihkan kembali persis seperti sedia kala. Ketika menghadapi ekonomi yang sulit, inginnya segera mendapatkan apa yang diminta. Nah, ketika kita nggak mendapatkan itu, kita kemudian jadi marah-marah dan bahkan mungkin juga mengutuki Tuhan karena memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, ketika kita bicara berkat Tuhan dalam kehidupan, seringkali kita mengharapkan berkat yang begitu luar biasa, sehingga segala sesuatu yang biasa kelihatannya dalam kehidupan kita jadi terlewat begitu saja. Bahkan seringkali kita mengharapkan sesuatu yang instan, yang langsung jadi, tanpa melalui proses apa-apa. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita diajak untuk belajar pada biji sesawi. Bapak Ibu, biji sesawi adalah biji yang begitu kecil, yang sangat amat kecil. Tapi ketika biji sesawi itu ditanam dan dia bisa bertumbuh, maka dia bisa bertumbuh jadi sebuah pohon yang amat besar. Bisa tumbuh hingga bermeter-meter, dipakai oleh burung-burung untuk hinggap, dipakai oleh manusia untuk berteduh. Nah, kita sebagai manusia yang kecil, lemah, rapuh ini pun, kalau kita mempercayakan diri kepada proses Allah, maka bukan tidak mungkin kehidupan kita akan jadi seperti biji sesawi itu tadi. Bertumbuh dengan lebat, menjadi besar, bahkan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia juga ciptaan yang lain. Jadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, tapi pertanyaannya, apakah biji sesawi itu tumbuh dalam semalam saja? Tentu tidak gitu ya. Ada proses panjang yang harus dilalui. Bertahun-tahun pohon itu harus tumbuh untuk jadi besar. Dari biji jadi tunas, jadi pohon kecil, lalu tumbuh semakin besar semakin hari. Semua butuh proses. Begitu juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita dengan Tuhan bukanlah kehidupan yang instan. Semua butuh proses dan itu berjalan seturut dengan waktu Tuhan. Nah, pertanyaannya, waktu Tuhan itu kapan? Nggak ada yang tahu waktu Tuhan itu kapan. Sampai seberapa besar kita bisa bertumbuh dalam hidup kita, nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan oleh karena itu, sama seperti perumpamaan tentang benih yang tumbuh pada bagian sebelumnya, sebelum bicara tentang biji sesawi, maka pada perumpamaan soal biji yang tumbuh itu, pada waktu malam ketika sang penabur itu tertidur, ternyata biji itu bertumbuh. Lalu kemudian ketika dia bangun, biji itu sudah bertunas tanpa diketahui oleh si penabur ini. Nah, biji yang bertunas dan bertumbuh dengan sendirinya tanpa diketahui itu menunjukkan bahwa Allah berkarya dan menumbuhkan biji itu. Hal ini ditegaskan dengan perumpamaan bahwa bumi dengan sendirinya menghasilkan buah, mulai dari tangkai, bulir, hingga isinya penuh. Menunjukkan bahwa Allah berkarya dalam tumbuhnya benih tanaman itu. Dan Allah lah yang punya kuasa atas kehidupan yang ada di dalamnya. Pun juga dalam kehidupan kita, Allah lah yang punya kuasa atas kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita perlu terus mempercayakan diri kita kepada Allah, sehingga kita dapat bertumbuh dengan maksimal. Kehidupan kita, apa yang ada di depan, kita tidak tahu. Apa yang disediakan Tuhan, kita tidak tahu. Tapi justru dalam ketidaktahuan kita itulah kita dituntut untuk dapat berserah penuh kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kristus, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk berproses bersama dengan Tuhan, bersabar melalui lika-liku proses itu, dan menyerahkan diri kita secara utuh dan penuh ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.